Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif, sarjana agama. Saya adalah seorang guru di SDN 2 Lembang, Kecamatan Pakai Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah, telah melaksanakan video pembelajaran dengan syarat UKIN pada tanggal 26 Agustus 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Gila. Pelajaran kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat baik kita juga bagi sesama adik, mungkin oleh ketua kelas. Cabrak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, anak-anak akan memulai pelajaran tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum itu kita harus bernyanyi lagu nasional, ya. Kita lagu nasional, mudah-mudahan kita punya perasaan, punya patriotisme, jiwa nasional dalam diri kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, nah semua hari ini pada hadir semua ya. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita sampaikan kepada anak-anak semua bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Sudah tahu Asmaul Husna? Ya, apa ini namanya Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau indah. Ada berapa? 99. Itu nanti yang kita pelajari ada 5. Ada 5. Satu diantaranya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, anak-anakku, nanti setelah pelajarannya selesai, anak-anak bisa membuat karya kaligrafi. Nanti tak suruh anak-anak membuat kaligrafi, menulis dalam buku atau dalam kertas yang sudah disiapkan, kemudian tulis kaligrafi yang telah kita pelajari bersama-sama. Kemudian anak-anak itu semua kita bisa membiasakan hidup mandiri, cinta kebersihan.
dan menjaga lisan dan hidup tertib. Kemudian meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan. Ya, paham? Jadi ada Al-Malik, artinya apa? Maha Raja, Al-Malik Maha Raja. Kemudian ada Al-Aziz, Maha Mulia, Maha Perkasa atau Maha Mulia. Nah, Maha Mulia. Kemudian nanti setelah itu anak-anakku semua dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam sehari-hari bagaimana kita harus mengadani Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, di situ ada surat Al-A'raf ayat 180 dan yang berbunyi walillahi asmaul husna fad'u biha walil ladzina yuqiduna fi asma'ihim maka dia malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka kita disuruh bermohon, bermunajat kepada Allah dengan membaca asmaul husna, karena mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi berdoa dengan asmaul husna. Selanjutnya akan kita pelajari satu demi satu tentang 5 asmaul husna dan artinya. Yang pertama, Al-Malik. Apa? Artinya Raja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Jadi Allah itu di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh pertolongan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang didolimi, membalas orang yang dolim, dan mengaitkan orang yang miskin, menunjukkan orang yang lemah, serta menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu bisa sembuh karena Allah, bisa sembuh karena Allah. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh, itu semua karena Allah. Menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa. Makanya kita selalu dianjurkan oleh Allah untuk selalu berdoa dengan membaca Asmaul Husna. Seperti anak-anakku semua, tiap hari kita berada di halaman, kita berdoa bersama-sama, ya. Itu dulu. Nah, kita lanjut ke kedua, ya. Al-Aziz. Apa artinya? Maha Mulia. Maha Mulia. Al-Aziz, Maha Mulia. Allah mempunyai nama Al-Aziz. Artinya mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat-Nya, mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan kehendaknya seorang dapat menjadi mulia dan menjadi hina, atau juga dia mempunyai kehormatan di saat dia menaati perintahnya dan menjauhi diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zat-Nya. Tanda kebesaran itu dan keagungan Allah pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu dan juga hikmah pada setiap rahmatnya. Jadi Allah itu maha tinggi, maha mulia, yang memberikan rezeki, memberikan umur, memberikan kita kesehatan, keselamatan hanya Allah. Kemudian yang ketiga, Asmaul yang ketiga adalah Al-Quddus. Al-Quddus, apa artinya? Maha suci. Berarti anak-anak harus meyakini bahwa Allah itu maha suci, tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk.
tidak ada selain Allah yang wajib kita sembah. Hanya Allah yang wajib kita sembah karena Allah Maha Suci, Maha tersucikan dan tidak ada yang menyerupainya. Maha Suci Allah, adanya sesuatu yang menyerupainya, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya, suci dari segalanya. Makanya anak-anak kita perintahkan setiap hari harus selalu bersuci, menjaga kesucian. Contohnya dengan badan kita supaya suci, supaya bersih harus mandi. Kalau mau sholat harus wudu. Kalau makan harus cuci tangan. Kalau mau tidur cuci kaki. Makanya Allah itu Maha tersucikan. Allah mencintai orang-orang yang suci. Termasuk anak dawatu minali iman. Kesucian itu termasuk bagian dari iman. Kalau kita tidak suci, maka badan kita akan kotor. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah As-Salam. Apa? As-Salam. Artinya Maha sejahtera. Maha sejahtera. As-Salam berarti Allah Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib. Aib itu apa? Aib itu sesuatu yang bisa membuat jelek. Nah, ini namanya aib. Aibnya jelek, ya, aib. Maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya, Allah memberi keselamatan pada hamba-Nya. As-Salam juga menjadikan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi semua orang. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Dalam setiap hari kita harus selalu damai, tidak boleh tukaran, tidak boleh tidak boleh berkelak. Kalau bicara dengan temannya tidak boleh menyinggung perasaan. Artinya kita harus selalu damai, cinta, kasih sayang. Kedamaian berarti padanya api permusuhan. Api permusuhan yang saya dengan tanahnya kita dari kasih sayang. Kasih sayang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kasih sayang bisa menciptakan kita hidup dengan enak, damai. Karena kita menjadi bahagia kalau kita dalam keadaan damai, tidak ada pertengkaran dan musuhan, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan teman sebangku. Semuanya harus kita saling menjaga perasaan biar hidup rukun, hidup damai. Kemudian yang kelima, Al-Mu'min. Ini yang terakhir kita bahas pada hari ini. Asmaul Husna yang kelima adalah apa? Al-Mu'min. Maha memelihara keamanan. Jadi Allah itulah yang memelihara keamanan. Kalau tidak ada yang memelihara, tentunya semua yang ada di atas dunia ini akan hancur. Jadi Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bisa demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang sekitar kita, seperti kepada tetangga dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah memberi keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Artinya kalau kita bertakwa pada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau kita suka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti banyak segala hal yang tercela, ya, dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kita lakukan, maka Allah akan memberi balasan berupa siksa. Jadi anak-anakku semua sudah paham? Paham, alhamdulillah. Nah, jadi ada 5 tadi, ya. 5 pembahasan yang perlu kita sampaikan. Pertama, Al-Malik, artinya Raja. Terus Al-Aziz, Maha Mulia. Terus Al-Qudus, Maha Suci. Terus As-Salam,
yang terakhir al-mu'min. Nah, kelima soal tadi sudah ada semua yang saya terangkan. Kemudian nanti ini habis ini ada yang bertanya. Ada, sudah paham? Sudah paham. Selanjutnya nanti anak-anakku buka balap bukunya. Kemudian pasangkanlah asmaul munada dengan garis penghubung ya. Nanti saya bagikan LKPD-nya, kemudian dikerjakan bersama-sama. Bedakan satu orang satu ya. Ini bukan kelompok. Nanti kelompoknya masing-masing tak suruh membuat kaligrafi ya. Nanti dihubungkan pertanyaan seperti ini dalam LKPD yang saya bagikan ya. Nah, dipahami semua, nanti digaris yang bagus, dikasih tanda, terus kasih namanya. Kemudian nanti maju satu atau berapa orang untuk mempresentasikan, ya. Nah, siap? Ini dia dihubungkan yang betul, ditarik garis yang betul, kemudian nanti dikumpulkan, ya. Dikerjakan ya. Nama. Oke, garis sama garis. Kasih garis. Ya, syuting. Jadi sama. Oh, Nana, sudah? Alhamdulillah. Sekarang saya persilakan untuk maju salah satu atau semua. Coba. Ya, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan semua ya. Nah, dikumpulkan. Nah, nanti maju. Ini. Nah. Ya, ini sudah ada selesai semua. Nanti saya mohon untuk Akbar bisa maju ke depan ya. Dengan hasil presentasinya, kemudian Dian dan juga nanti sama Aska ya. Itu berarti. Al-Malik Maharaja. Betul? Betul. Al-Aziz Maha Mulia. Betul? Betul. Al-Qudus Maha Suci. Betul Bagas? Betul. Assalam Maha Sejahtera. Nah, salam bahasa. Terus? Al-Qudus Maha Suci. Sudah Maha Suci. Suci. Jadi sudah betul semua ya? Tepuk tangan. Dan untuk memperlihatkan pada semua bilang sama lagi. Yang pertama. Al-Malik Maharaja. Al-Malik Maharaja. Assalam Maha Sejahtera. Assalam. Al-Qudus Maha Suci. Al-Qudus Maha Suci. Al-Aziz Maha Mulia. Al-Aziz Maha Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Betul semua? Betul. Tepuk tangan. Allah untuk anak-anak semua. Sekarang Dian. Aska. 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 Al-Malik Maharaja. Al-Malik Maharaja. Assalam Maha Sejahtera. Al-Qudus Maha Suci. Betul. Al-Aziz Maha Mulia. Ya. Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Keamanan.
Betul semua? Tepuk tangan. Jadi anak-anak semua pada hari ini sudah bisa menjawab semua soal-soal penghubung antara pilihan yang A satu, yang kanan dan yang kiri. Selanjutnya kita buat kelompok ya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini kita akan membuat kaligrafi. Kaligrafi tentang Asmaul Husna. Nanti kita buat sebagus-bagusnya, kemudian nanti dipresentasikan maju ke depan. Siapa yang akan maju untuk mewakili setiap kelompoknya masing-masing ya. Kita persiapkan ada spidol, ada penggaris, kalau ada pewarna dengan kertas yang bagus kita buat semacam kaligrafi. Kaligrafi apa nih? Tulisan Arab yang indah ya. Kita mulai dari kelompok 1, mulai nomor 1 buat kertasnya. Ya, ayo kerjasama ya. Lu pakai apa? Pensil. Di situ ada ya. Baik. Ya. Zat. Ke depan dengan membawa hasilnya. Maju. Nomor 1, nomor 2. Kelompok 3. Kelompok 1, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Baca apa itu namanya? Al-Mu'min. Kelompok 1 Al-Mu'min. Bagus ya? Bagus enggak? Bagus? Alhamdulillah. Yang kedua, kelompok 2 Al-Qudus. Kalian? Nah, bagus ya? Bagus, ini hasil karya anak-anak kelompok 2. Kemudian Assalam. Ini kelompok 3. Kelompoknya laki-laki semua. Pinter banyak Assalam. Ya, kemudian minta nanti bawa pulang nggak apa-apa ya. Nanti bawa pulang, ya saya kumpulkan kembali. Anak-anak semua tadi sudah kita kerjakan RKPD pribadi apa perorangan ya, masing-masing kita menghubungkan nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Kemudian yang kedua, kita minta pada anak-anak untuk membuat kaligrafi dengan tulisan yang sangat indah. Tadi sudah masing-masing perwakilan satu anggota satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Sekarang yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang tadi Pak Guru sampaikan kepada anak-anak semua, bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Kemudian Asmaul Husna 99 itu nanti tadi diperjelas lagi dalam 5 bidang. Ya, yang satu Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat Assalam, yang kelima Al-Mu'min. Jadi anak-anak semua tadi sudah dijelaskan Pak Guru apa itu Al-Malik, apa itu Al-Aziz, apa itu Al-Qudus, apa itu As-Salam, apa itu Al-Mu'min. Nah, jadi dalam anak-anak semua dalam kehidupan sehari-hari kita harus meneladani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tadi loh. Dalam kehidupan sehari-hari. Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Qudus Maha Suci, terus As-Salam sejahtera, Al-Mu'min
Kali keamanan. Tadi sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, besok anak-anak dibuat di rumah PR kerjakan halaman 33 ya. Nanti ditulis di dalam bukunya tentang kaligrafi tadi sudah, nanti tunjukkan contohnya ya, contoh-contoh Asmaul Husna yang kehidupan kita sehari-hari ya. Demikian ya dapat Pak Guru sampai pada hari ini, tapi belum pelajaran kita mulai, kita mengucapkan alhamdulillah dulu ya. Berdoa, nih. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah dengan membaca surat Al-Asri, kemudian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr dipimpin oleh Akbar ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ya, di rumah ya.